Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA kali ini kita akan mempelajari mengenai gejala dan kelainan pada sistem pernafasan. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Tahukah kamu apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan? Mari kita pelajari. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala-gejalanya adalah bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian, orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker setiap berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Selanjutnya, tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejalanya, amandel membekak atau memerah, muncul lapisan atau bercak putih pada amandel, sakit tenggorokan, sulit menelan, demam, kelenjar getah bening di leher membesar, suara serak, dan bau mulut. Selanjutnya, faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Kemudian untuk gejala dari faringitis adalah nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual muntah, pembengkakan di leher depan. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkeolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejalanya adalah demam, batuk kering, batuk berdahak kental berwarna kuning dan hijau, atau batuk berdarah, sesak napas, berkeringat, menggigil, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, mual atau muntah, dan diare. Selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian yang lain dari tubuh. Umumnya, ciri-ciri TBC aktif yang dialami oleh penderita bisa berupa gangguan pada sistem pernapasan seperti mengalami batuk berdahak dan batuk darah, berkeringat pada malam hari, rasa lelah tanpa sebab yang jelas, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan yang turun tanpa sebab. Kemudian, asma. Gejala asma yang paling khas yaitu sesak napas. Gejala penyakit asma yang paling umum adalah sesak napas dan batuk. Gejala lain yang juga khas dari penyakit asma adalah batuk keras terus-menerus, mengi, suara seperti siulan, lirih, atau bunyi ngik-ngik yang terdengar tiap kali Anda bernafas. Bunyi ini muncul akibat udara yang dipaksa keluar melalui saluran udara yang sempit dan tersumbat. Batuk asma seringnya juga disertai dengan mengi, dada terasa sesak. Asma muncul ketika saluran pernapasan meradang, kemudian membekak dan menyempit. Jaringan pelapis saluran napas pun memproduksi lendir yang lebih kental dan banyak dari biasanya, sehingga mempersempit rongganya. Akibatnya pasokan udara segar yang mengalir ke dalam dan luar paru-paru menjadi terbatas dan sulit bernafas. Selanjutnya adalah kanker paru-paru.
Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Ciri-cirinya dengan gejalanya batuk yang berkelanjutan. Batuk bisa disebabkan oleh kondisi yang ringan seperti flu atau iritasi saluran pernapasan, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, suara serak, mengi, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, gangguan yang sedang mewabah pada saat ini adalah coronavirus. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, yang pertama adalah cuci tangan, kemudian selalu jaga jarak, kenakan masker, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Saat batuk atau bersin, tutup mulut. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Dan jika demam atau batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus SARS-CoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum merasa tidak nyaman dan nyeri, tenggorokan, diare, konjungtivis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan imun kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.